Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fitri Rosyada Rahmawati dari Tadris Biologi angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme tahapan resepsi di dalam komunikasi sel. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nida Humaida MSI. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi sel? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Terima kasih. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel yaitu suatu proses penyampaian informasi sel dari resepsi menuju ke sel target. Nah, teman-teman dan kakak-kakak, ternyata sel juga memiliki metode penyampaian sinyal. Metode penyampaian sinyalnya ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi secara langsung, komunikasi secara jarak jauh, komunikasi secara lokal, dan pembentukan gap junction. Yang pertama, yaitu komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan saat sel saling berdekatan karena sel saling mentransfer sinyal elektrik ion. Pada saat proses komunikasi sel yang secara langsung, maka bisa dianalogikan seperti gerbong kereta api yang saling berikatan. Gambar di samping yaitu gambar komunikasi sel secara langsung. Yang kedua yaitu komunikasi sel secara jarak jauh. Komunikasi secara jarak jauh ini yaitu komunikasi yang berlangsung melalui sinyal listrik yang dialirkan oleh saraf atau sel kimia. Yang ketiga yaitu komunikasi secara lokal. Komunikasi ini terjadi karena zat kimia yang dilepaskan oleh sel ke dalam cairan ekstrasel yang berdekatan dengan sel lain ataupun yang memiliki jarak yang jauh. Yang keempat yaitu pembentukan gap junction. Pembentukan gap junction yaitu suatu koneksi antar sel yang terbentuk dari saluran antar sitoplasma kedua sel yang saling bersebelahan. Karena adanya pembentukan gap junction tersebut, maka terjadilah interaksi atau hubungan dari sitoplasma kedua sel tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel. Mohon maaf, di tampilan layar yang saya tampilkan di sana tertulis metode penyampaian sinyal, padahal yang benarnya yaitu tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Nah, ternyata sel juga memiliki tipe penyampaian komunikasi sel juga loh. Nah, bagaimana itu tipenya? Tipenya itu ada 4, yaitu ada endokrin, parenkin, autokrin, dan sinaptil. Nah, di sana sudah ada gambar-gambarnya, yaitu ada endokrin, selanjutnya yaitu parenkin. Akan tetapi autokrin saya tidak ada menemukan gambarnya. Setelah itu ada sinaptil. Pada tipe endokrin, target
target dari sel tersebut jauh dari media hormon yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua yaitu parenkin. Sel penyekresi yang bekerja pada sel target yang jaraknya dekat dengan cara melepaskan regulator lokal. Ini bisa dianalogikan seperti sinyal Wi-Fi, di mana kita hanya bisa mendapatkan sinyal Wi-Fi itu pada saat jarak tertentu saja. Kalau jauh ya tidak akan dapat sinyal Wi-Fi-nya. Nah, dengan satu sinyal Wi-Fi kita bisa mengakses internet untuk beberapa orang. Nah, begitupun dengan tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel yang tipe parenkin. Yang ketiga yaitu autokrin. Sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel. Yang keempat yaitu ada sinaptil, di mana pensinyalan jarak jauh yang meliputi sistem saraf, di mana sistem saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga dapat merangsang sel target. Nah, tahap komunikasi sel ada 3, yaitu yang pertama ada tahap receptions atau tahap penerimaan sinyal, yang kedua tahap transductions atau tahap pengikatan sinyal, dan yang ketiga yaitu tahap response, yaitu tahap peresponans dari sinyal. Tahap yang pertama yaitu tahap resepsi. Nah, pada tahap resepsi ini atau tahap penerimaan sinyal yaitu tahap di mana pendeteksian sinyal dari luar bahwa adanya sinyal kimiawi yang terdeteksi. Apabila sel yang terdeteksi tersebut terikat dengan protein seluler, maka biasanya mereka akan saling memiliki sebuah ikatan. Jadi bukan manusia saja yang memiliki ikatan, akan tetapi sel pun juga saling memiliki keterikatan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan transduksi. Tahap transduksi juga disebut dengan tahap pengikatan sinyal. Pada tahap ini terjadi sebuah pengikatan antara reseptor dengan molekul sinyal. Bentuk pengikatan dari reseptor dan molekul sinyal tersebut seperti kunci dan gembok yang saling terikat satu sama lain. Yang terakhir yaitu tahap respons. Pada tahap ini, molekul sinyal yang sudah diikat atau sudah ditransduksi akan memicu tumbuhnya sebuah respon. Respons tersebut berupa respons seluler spesifik. Respon tersebut berupa sebuah aktivitas dari hampir seluruh aktivitas seluler dan akan mengalami perubahan susunan dari aktivitas selulernya. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme tahapan penerimaan sinyal sel. Meskipun banyak bertemu dengan sel lain, akan tetapi hanya sel-sel tertentu yang akan menerima sinyal dari sel tersebut. Reseptor sinyal berfungsi sebagai label atau ciri dari sel tersebut atau sel target. Nah, pada mekanisme tahapan penerimaan sinyal sel bisa dianalogikan dengan orang yang berbicara di pasar, di mana di sekitar mereka banyak sekali orang lalu lalang, akan tetapi hanya mereka berdua yang paham tentang pembicaraan yang mereka bicarakan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu molekul sinyal yang terikat pada protein reseptor yang menyebabkan protein menjadi berubah bentuk. Sel yang menjadi target kimiawi memiliki kode. Nah, kode tersebut bisa berupa protein reseptor yang bisa mengenali molekul sinyalnya. Hal ini bisa dianalogikan seperti halnya ketika kita saat
menginap di hotel. Nah, pasti kita sebelum menginap di hotel itu, pasti kita diberi kunci untuk ke kamar kita. Bisa itu berupa kartu ataupun berupa kunci biasa. Ketika kita memasukkan kunci atau men-scan kunci pada kamar yang salah, maka otomatis pintu tidak akan bisa kita buka. Nah, begitupun jika kita men-scan atau memasukkan kunci pada kamar yang benar, maka pintu tersebut pun juga bisa terbuka juga. Sama halnya dengan ini tadi, yang sel menjadi target kimiawi memiliki kode. Kode tersebut bisa berupa protein reseptor yang bisa mengenali molekul sinyalnya. Selanjutnya yaitu sebagian reseptor sinyal berupa protein membran plasma. Reseptor-reseptor dari membran bekerja dengan 4 tahap, yaitu yang pertama ada reseptor terkait protein G, yang kedua ada reseptor triosin kinase, yang ketiga reseptor saluran ion, dan yang keempat ada reseptor intraseluler. Berikut adalah gambar tahapan dari reseptor tadi. Yang pertama ada gambar reseptor terkait protein G, yang kedua reseptor triosin kinase, dan yang ketiga ada reseptor saluran ion, dan yang keempat ada reseptor intraseluler. Nah, yang pertama yaitu ada reseptor terkait protein G. Suatu reseptor dari membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein khusus. Nah, protein tersebut yaitu protein G. Maksudnya protein khususnya itu adalah protein G. Protein G terikat dengan sisi sitoplastik, akan tetapi katanya secara lemah. Dan protein G berfungsi seperti saklar yang bisa diaktifkan dan bisa dimatikan. Ketika sinyal kimiawi yang tepat berikatan dengan protein G, maka reseptor akan diaktifkan secara otomatis. Nah, di dalam komunikasi sel, triosin kinase yaitu sebuah bagian dari reseptor protein pada sisi sitoplastik membran. Triosin kinase berfungsi sebagai enzim. Yang ketiga yaitu reseptor saluran ion. Saluran ion yaitu saluran membran pori protein yang ada di dalam membran plasma. Saluran ini bisa membuka dan menutup loh. Jika saluran ion membuka, itu berarti sebuah respons terhadap sinyal kimiawi yang ada di sekitarnya. Di dalam perubahan bentuk yang dihasilkan dalam protein, maka akan dapat menyebabkan konsentrasi ion di dalam sel mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi bisa mempengaruhi dari fungsi sel tersebut. Yang keempat ada reseptor intraseluler, yaitu proses penerimaan pesan kimiawi dengan respon intraseluler. Kakak-kakak sama teman-teman masih semangat gak nih? Kalau mulai bosan, tenang, ini sudah materi terakhir kok. Dimana materi ini yaitu tentang jalur-jalur merelai sinyal dari reseptor. Di dalam jalur ini terdapat suatu molekul. Molekul tersebut bernama molekul relay. Molekul relay adalah molekul yang berperan dalam proses perelaian sinyal dari reseptor ke respon. Molekul ini terdiri dari protein. Pada proses perelaian sinyal reseptor yaitu pengikatan molekul sinyal ekstraseluler spesifik pada reseptor di dalam membran plasma yang akan menjadi tahap pertama dalam rantai interaksi molekul. Reseptor yang diaktifkan, maksudnya diaktifkan sinyalnya, maka akan mengaktifkan protein lain.
Ini bisa dianalogikan ketika kita menyusun kartu Dominique secara berbaris ke belakang misalnya, atau kayak gimana. Jika kita merebahkan atau mendorong satu Dominique saja, maka Dominique lain bisa rebah satu persatu kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kakak dan teman-teman? Apakah sudah disimak video tadi? Jadi di dalam sel yang sangat kecil, ternyata mereka pun juga berkomunikasi. Bukan hanya manusia yang berkomunikasi, akan tetapi sel pun juga saling berkomunikasi. Masya Allah, Allah telah menciptakan sel yang sangat kecil, akan tetapi memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan kita, baik itu di organ tumbuhan ataupun organ hewan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan di dalam saya menjelaskan video tadi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.